Al-Mabhatsul Tsalits, bab ketiga tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yatmu wa ri'ayatul jadd tsumma al-'am. Keyatiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau lahir dalam kondisi yatim, tidak memiliki ayah, dan pengasuhan yang dilakukan oleh kakek beliau kemudian berlanjut kepada paman beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Ikhtalafa ahlul maghazi was-siyar. Telah berbeda pendapat para ahli al-maghazi, sejarah dan juga tarikh, tentang wafatu walidihi, tentang meninggalnya ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi qalahu Ibnu Ishaq, adapun riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq tentang wafatnya Rasulullah, wafatnya bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajahahu Ibnu Sa'd, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Sa'ad, inna dzalika kana wa huwa fi batni ummi. Sesungguhnya kejadian meninggalnya, wafatnya ayahanda Rasulullah SAW saat itu beliau masih berada di dalam perut ibunda beliau, Aminah. Wa huwal masyhur, dan itulah riwayat yang paling terkenal di dalam masalah kelahiran Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah lahir dalam keadaan yatim. Alladzi rajahu katsirun minal ulama. Demikian juga hal ini dikuatkan oleh pendapat kebanyakan para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Seperti Amthalu Adz-Dzahabi, seperti Al-Imam Adz-Dzahabi wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir. Wa huwa alladzi qala bihi Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajidka, bukankah dia mendapatimu yatiman, sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika yakunu Rasul alaihi salatu wassalam qad wulida yatiman. Oleh karena itu, dengan dasar dalil alam yajidka yatiman fa'awa, maka nampak jelas sudah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Wal masyhuru annahu wulida bi Makkah yatimul ab. Dan yang masyhur, dan ini dirajihkan dan juga diikuti pendapat kebanyakan para ulama, bahkan mereka sepakat semuanya bahwa beliau dilahirkan di kota Makkah dalam kondisi tidak memiliki ayah, fi yaumil itsnain, pada hari Senin, ats-tsaniyah asyara min syahri Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, fil amil masyhur, di tahun yang dikenal dengan bi'amil fil, tahun gajah. Wa ma huwa yarahu al-mustasriquna muqabila li'am 570 miladiyah. Dan ini pula lah yang diriwayatkan dan dikuatkan oleh orang-orang yang mempelajari Islam, tapi mereka adalah orang-orang yang rendalis, ingin mencari kelemahan Islam. Mereka juga kemudian menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Walakin al-bahith Mahmud Basha Al-Falaki, namun seorang pengkaji sirah yang bernama Mahmud Basha Al-Falaki, beliau kemudian mengatakan bahwa hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana fit tasi' min Rabiul Awal, sesungguhnya jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal. Inilah ya syabab, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW waktu beliau masih kecil, baru terlahir, sedikit sekali manusia yang ingin mempelajari beliau atau ingin mengenal beliau. Tapi begitu beliau menjadi orang besar, banyak kemudian orang berbondong-bondong mempelajari tentang sejarah beliau. Makanya tidak mustahil kemudian di situ keluar perbedaan tentang kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Mohon maaf, misalnya dahulu Presiden kita Jokowi, hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau, menjaga beliau. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti dan mengetahui tentang beliau.
Tapi saat beliau sekarang ini menjadi orang penting, dicarilah sejarah hidup beliau. Sehingga terjadi mungkin perbedaan pendapat. Oh, lahirnya di Solo, ada yang lahirnya di sini, ada yang lahirnya di mana, tanggal berapa, hari apa. Situlah kemudian terjadi perbedaan. Demikian pula dengan Rasulullah SAW. Tetapi tentang hari meninggalnya Rasulullah SAW, tidak ada ulama yang berbeda pendapat karena semua orang sudah mengenal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah sangat masyhur di tengah-tengah umat manusia saat itu. Semua sepakat Rasulullah SAW meninggal pada hari itu. Tetapi tentang hari kelahiran Rasulullah SAW kemudian terjadi di sana perselisihan. Walaupun yang masyhur adalah beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570, ada yang mengatakan tahun 571 Masehi. Al-Muwafiq atau Al-Muwafaq al-Ishrina min April am 571 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, kata para pengkaji Sirah Nabawiyah, Muhammad Basha Al-Falaki. Tapi lanjutkan, wa indama mata waliduhu kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Dan di saat ayahanda beliau meninggal dunia, maka kemudian beliau ditanggung kehidupannya, dirawat, diasuh, diberikan hak pendidikannya oleh kakek beliau sendiri Abdul Muttalib. Wa huwa tahta riayati ummih Aminah bintu Wahbin. Tetapi dalam masalah pengasuhan tetap berada di bawah pengasuhan ibunda beliau Aminah. Dan inilah adat istiadat bangsa Arab memang seperti itu, bahwa keberhakan untuk mengasuh, mendidik, kemudian membesarkan itu jatuh kepada jalur nasab ayah-ayah mereka. Seperti itu. Berikut juga dengan kisah ketika Hashim, Hashim kemudian punya anak bernama Abdul Muttalib ini. Bukankah dahulu saya sempat menceritakan tentang kisah ini sedikit, nggak apa-apa kami ulang kembali. Dahulu sejatinya Hashim ini kan beliau adalah memang salah satu di antara pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga dalam suatu kejadian, suatu hari, Hashim ini melakukan perjalanan dagang menuju Syam, menuju Syria. Jadi kalau kita sebut kalimat Syam dalam sejarah, yang dimaksud paling utama adalah Syria. Tetapi kalimat Syam itu masuk di dalamnya 4 daerah negara, yaitu Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina itu sendiri. Jadi ada 4 negara yang masuk dalam kategori Syam. Walaupun setiap kita membaca kalimat Syam dalam sejarah Nabi SAW, maka yang lebih banyak dimaksudkan adalah Syria. Ketika Hashim ini pergi berdagang ke Syam, memimpin kaum Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian beliau mampir ke pasar Madinah. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala takdirkan Hashim ini kemudian menikahi seseorang yang bernama Fatimah bintu Amr ibnu A'id. Tidak ada orang tahu dari keluarganya kalau Hashim ini menikah dengan seorang wanita dari Madinah berasal dari kabilah Bani Najjar. Lalu kemudian Hashim tinggal, dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Syam. Namun ketika di Syam, kemudian Hashim Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal. Ternyata wanita yang tadi dinikahi oleh Hashim, ternyata beliau hamil, mengandung anak dari Hashim. Dengan berjalannya waktu Al-Kisah, kemudian Fatimah bintu Amr ibnu A'id ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Syaibatul Hamdi, yang tidak lain adalah Abdul Muttalib. Tumbuh kembang setahun, 2 tahun, 3 tahun, menjadi anak yang cerdas, pandai. Bahkan dia sudah diperkenalkan oleh ibundanya, kamu wahai anakku, wahai Syaibatul Hamdi, sejatinya engkau ini adalah putra mahkota dari bangsa Quraisy seantero kota Madinah saat itu. Dan kemudian informasi itu pun sampai ke tanah Makkah, sehingga anak Hashim yang lainnya yang bernama Al-Muttalib mendengar tentang kejadian itu. Bukan anaknya Al-Muttalib, tapi saudaranya Hashim yang bernama Al-Muttalib. Beliau mendengar kalau di Madinah ada seseorang anak yang pandai terkenal dalam masalah naik kuda dan juga memanah,
yang selalu dia membanggakan dirinya, saya adalah putra mahkota Hashim, orang Quraisy. Maka kemudian dia pun segera mencari informasi ke ke Madinah. Dicarilah informasi itu dan kemudian didapatkan anak tersebut. Kemudian datanglah Al-Muttalib ini kepada istri dari kakaknya Hashim ini. Kemudian dimintalah hak asuhnya. Biarkan dia hidup berada di tengah-tengah paman-paman dia. Dan karena memang bangsa Arab adat istiadatnya begitu. Jadi hak kepengasuhannya banyak lari kepada jalur ayah. Makanya kemudian dengan berat hati ibundanya pun juga berat untuk melepas Syaibatul Hamdi. Maka begitu sampai di Makkah dan sampai di perbatasan Makkah, orang-orang Quraisy mengira bahwa Al-Muttalib ini membawa budak, membeli budak dari Madinah. Makanya sehingga Syaibatul Hamdi ini lebih dikenal dengan Abdul Muttalib, hambanya atau budaknya Al-Muttalib. Tetapi yang saya jadikan syahid dari perkataan saya adalah bahwa orang-orang Arab itu ketika mereka harus menghadapi kenyataan siapa yang berhak dalam pengasuhan seorang anak, maka larinya kepada jalur nasab ayah mereka masing-masing. Berikut juga dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang bertanggung jawab menjadi kafil Rasulullah SAW di sini adalah kakek beliau, Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi. Makanya Rasulullah SAW juga kadangkala diajak oleh keluarga beliau untuk silaturahim, untuk ziarah kepada saudara-saudara dari jalur ibunda atau nenek beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Wa kanat wafatu walidihi bil Madinah, dan tempat meninggalnya ayah beliau adalah di kota Madinah. Inda akhwalihi Bani Adi ibni Najjar. Tepatnya adalah di rumah dari paman-paman beliau dari Bani Adi bin Najjar yang ada di Madinah. Seperti yang saya sampaikan bahwa istri dari Hashim tadi Fatimah, maka kemudian saudara-saudara Fatimah inilah yang menjadi statusnya adalah paman-paman Rasulullah SAW dari jalur ibunda beliau, khal. Indama arsalahu waliduhu Abdul Muttalib ilaiha liyastariya minha tamran. Kejadian meninggalnya bapaknya Rasulullah SAW adalah di saat beliau diperintah oleh ayahanda beliau Abdul Muttalib untuk membeli dari kota Madinah tamar, membeli kurma. Ini menunjukkan, sebagian ulama mengatakan memang saat itu saja kurma Madinah itu lebih enak daripada kurma Makkah. Wallahu ta'ala alam. Wa dufina fi darin Nabirah. Lalu Abdullah ayahanda Rasulullah SAW dimakamkan di Dar An-Nabirah, di perkampungan paman beliau sallallahu alaihi wasallam dari perkampungan Bani Najjar. Disitulah kemudian Nabi Rasulullah SAW ketika hijrah beliau membangun Masjid Nabawi di tengah-tengah kabilah Bani Najjar. Mungkin kita sering mendengar sahabat Rasulullah SAW Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari. Beliau adalah dari kabilah Bani Najjar. Nah, tahta utbatil baiti tsani ala yasari man yadkhula daran Nabihah. Jadi tepatnya beliau dimakamkan di depan pintu dari Darun Nabihah sebelah kiri ketika orang masuk ke daerah Nabihah. Ini sayangnya memang saya pun mencari-cari peta Jazirah Arab zaman dahulu memang sudah tidak bisa, susah sekali. Contohnya nama-nama dahulu itu kan mungkin sekarang sudah tidak ada. Kita pengen mengenal sekarang itu namanya mana, gitu kan? Kayak contohnya sekarang ya memang ini diantara Masya Allah, Jazahumullah khairan, Khadimul Haramain. Terakhir adalah Malik Salman, Raja Salman, Raja Saudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan beliau, memelihara beliau. Sudah berusaha untuk menjadi pelayan kita ya, dari sisi melayani kaum muslimin. Makanya Arab Saudi itu wallahu taala alam masuk dalam kategori penilaian dunia bahwa Arab Saudi adalah nomor 1, ranking 1 negara yang suka menghilangkan situs-situs bersejarah. Nah, seperti itu. Di Arab Saudi, di tempatnya Rasulullah SAW dilahirkan saat itu, dijadikan sebagai maktabah, sebagai perpustakaan. Sebagian kaum muslimin yang saya dengar dan saya terima, termasuk juga dari jamaah Indonesia, itu melakukan tabarruk di
perpustakaan itu, mereka tetap menganggap di situlah Rasulullah SAW lahir. Jadi kirim surat, minta apa dan sebagainya dengan tulisan seperti itu. Sehingga saat itu dijaga ketat, utamanya oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk diberikan nasihat. Oleh karena itu, karena memang tidak ada perubahan yang signifikan, akhirnya oleh pemerintahan Saudi dihancurkan sekalian. Seperti itu. Makanya Saudi diantaranya adalah negara yang ranking 1 suka menghilangkan situs-situs bersejarah. Wallahu taala alam. Karena memang mereka berpendapat ini akhafud dhararain, karena banyak orang yang kemudian jatuh terjebak dalam syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa kanat wafatuhu an 25 sanah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah ayahanda Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan beliau berumur 25 tahun. Ada yang riwayat mengatakan bahwa Abdullah saat itu masih berumur 18 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Dua-duanya masyhur. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Saya lanjutkan. Dhalla Rasul sallallahu alaihi wasallam fi riayati ummihi Aminah. Wa kafalatu jadduhu Abdul Muttalib ba'da aubathu min badiyati Bani Sa'din. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW hidup di bawah asuhan ibunda beliau dan di bawah tanggung jawab kakek beliau Abdul Muttalib. Sekembalinya Rasulullah SAW dari penyusuhan yang terjadi di perkampungan yang jauh atau perkampungan pedalaman yang jauh dari keramaian, yaitu di Bani Sa'ad. Makanya Halimah lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah karena beliau berasal dari Bani Sa'ad, dan Bani Sa'ad adalah salah satu keturunan kabilah Hawazin, dan Hawazin adalah salah satu kabilah yang tinggal di daerah Taif. Taif kita kenal bahwa Taif adalah salah satu bagian dari negara Arab Saudi sekarang yang terkenal dengan sejuknya, rindangnya sampai hari ini. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW kemudian diberikan susuannya oleh keluarga beliau di Hawazin ataupun di Taif, karena memang jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan, dalam rangka untuk membentuk fisik beliau seperti itu. Makanya nanti di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW disusukan seperti itu. Kalau di Indonesia atau zaman sekarang mungkin tidak ada istilah seperti itu lagi. Adanya ya susu formula. Kalau ibundanya tidak memberikan asinya, akhirnya disambung dengan susu formula. Nah, dan juga mungkin ini juga perlu kita sikapi bersama agar kita mengetahui lebih awal ataupun sejak dini, baik terhadap diri kita ataupun istri kita ataupun anak-anak kita, tentang barangkali di antara kita adalah termasuk orang yang memiliki saudara sesusuan, karena mereka adalah menjadi orang yang haram untuk kita nikahi, ya kan? Karena mereka adalah mahram dengan kita. Walaupun dalam kaidah fikih nanti dibahas kapan seseorang itu masuk dalam kategori menjadi saudara sesusuan, itu dibahas dalam masalah fikih. Tetapi paling tidak kita memberitahukan kepada saudara kita ataupun kita mencari informasi tentang kita, apakah kita ini punya saudara sesusuan atau tidak. Jangan sampai ternyata naudzubillah kita menikah dengan seorang wanita ataupun menikahkan anak kita dengan saudara kita, ternyata mereka adalah tidak lain saudara sesusuan kita, naudzubillah. Nah,